Pemirsa, kita masih di acara Entrepreneur College bersama Bapak Salim. Pak Salim, selain mendirikan Entrepreneur College, Bapak juga memiliki aktivitas lain. Bisa dijelaskan, Pak? Ada banyak aktivitas, Mas. Jadi aktivitas utama memang kita memotivasi anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa ini untuk menjadi pengusaha. Itu core kita. Di situ kita keliling dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai segmen, kampus sama ke sekolah, ke komunitas-komunitas dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana memotivasi anak-anak bangsa ini menjadi pengusaha. Itu kegiatan kami. Yang kedua ya ada nulis di berbagai media, ada beberapa buku yang kita sudah miliki, semua tentang entrepreneurship, dengan maksud untuk apa? Untuk menyebarkan virus entrepreneurship ini harus masuk ke relung-relung setiap individu anak bangsa. Itu. Jadi kita bikin artikel, kita ke media, kita ke buku dan sebagainya, itu kita aktivitas menulis. Nah, itu menjadi aktivitas kita juga. Aktivitas lain, saya juga banyak melakukan roadshow dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah tadi, ya agar umat ini memahami lah bahwa entrepreneurship itu sangat penting, karena Rasulullah itu juga seorang pengusaha yang ketika muda itu juga harus dijadiin sebagai pelajaran buat umat. Itu umat terbesar di negeri ini adalah umat muslim, tapi entrepreneurship-nya sangat lemah. Maka itu sangat dibutuhkan semangat itu untuk bagaimana menyebarkan informasi entrepreneurship ini ke semua kalangan masyarakat. Aktivitas lain, saya ada yayasan, Yayasan Penyebar Semangat Indonesia namanya. Jangan-jangan yang majalah itu, Pak, bukan? Bukan. Ini konsentrasinya itu pelatihan ke masjid-masjid. Jadi konsentrasinya adalah pada aspek bagaimana memakmurkan masjid, Mas. Ini konsentrasi yayasan ini pada bagaimana mengelola masjid. Itu lebih konsen ke sana. Ya, selain aktivitas majelis taklim dan sebagainya, itu kita ada lakukan seperti itu, aktivitas kemanusiaan misalnya seperti itu. Aktivitas lain ya sifatnya yang istilahnya produktif. Kita punya usaha, ada laundry, ada roti, kita punya PT Country Lestari yang memproduksi roti, memproduksi kue gitu ya, dengan yang selama ini kita jalankan. Tapi memang fokus kita ingin bagaimana membesarkan lewat Entrepreneur College ini anak-anak bangsa ini untuk menjadi pengusaha. Itu fokus kita di situ. Boleh dang 80-90% waktu, pikiran, tenaga ada di lembaga pendidikan Entrepreneur College ini. Kenapa ini menurut saya menjadi sangat penting, sangat urgent ya. Jumlah pengusaha kita sedikit, Mas. Ya. Data yang masuk adalah kurang dari 2%. Artinya bangsa sebesar ini yang menggerakkan roda ekonomi hanya 20% manusia. Saya kira ini menjadi kelemahan kita sekaligus menjadi peluang yang harus terus bisa kita motivasi bahwa bangsa kita harus bisa menjadi bangsa pengusaha. Itu karena sebetulnya embrio kita juga, embrio bangsa ini menurut saya juga embrio pengusaha. Karena apa? Ketika kita kembali ke flashback zaman awal penyebaran Islam misalnya, Islam itu disebarkan oleh para pengusaha. Yang saudagar itu tadi kan. Artinya di situ sebetulnya kita punya basic di situ gitu loh. Hanya kok nggak mengembang ke masyarakat kita. Bahkan yang terjadi hari ini, masyarakat kita itu lebih senang jadi pegawai. Lulus sekolah SMP, SD, sampai perguruan tinggi pun semua dalam rangka untuk jadi pekerja, buruh, pabrik. Bahkan yang perguruan tinggi nawaitunya kuliah itu untuk jadi PNS. Nah, ini saya kira mindset yang harus dirubah. Ya, mindset anak bangsa ini harus dilakukan satu proses rekayasa supaya tidak natural begini-begini aja. Karena apa? Akibatnya sangat berbeda antara orang yang melakukan proses pendidikan dalam berbisnisnya dengan orang yang tidak ada pendidikannya, maka sangat jauh berbeda. Contoh misalnya, di Bandung ada yang namanya serabi. Zaman dulu yang namanya serabi itu ibu-ibu, Pak, di pinggir jalan hanya model begitu-begitu aja. Tapi di tangan orang pinter namanya para mahasiswa, teman-teman kita di Bandung dikemas sedemikian rupa, serabi yang segitu sekarang menjadi mewah luar biasa. Itu kenapa? Karena orang pinter. Jadi para pengusaha kita harus diberikan porsi yang lebih banyak, semangat yang lebih besar pada anak-anak pinter, dalam ini adalah anak-anak kuliahan, anak-anak SMK. Karena dia pinter semua, ini pinter, dia punya result yang cukup.
Hanya kesempatannya harus diberikan supaya lebih bisa tumbuh optimal lah. Lembaga pendidikan kita dalam rangka itu. Jadi Entrepreneur College dilahirkan dalam rangka bagaimana menciptakan sebanyak mungkin anak bangsa ini untuk jadi pengusaha. Itu Mas kira-kira. Kalau dari sisi usia Entrepreneur College yang peserta-pesertanya bagaimana? Peserta kita sangat beragam ya, tapi memang rata-rata ya SMA sampai perguruan tinggi dari sisi pendidikan ya. Ada juga yang SMP, ada, cuman yang paling banyak anak-anak SMA sama perguruan tinggi lah. Dari sisi output hasilnya itu sangat menggembirakan kami karena hampir 90% lebih orang yang alumni mengikuti pendidikan di kita itu akan jadi pengusaha. Kenapa? Satu, para mentor kita semuanya pengusaha. Jadi tidak ada mentor di kita yang bukan pengusaha. Dia adalah orang-orang yang sudah jatuh bangun, bahkan kalau bilang, saya sering bilang istilahnya orang-orang mentor ini orang-orang yang sudah nangis darah pun sudah dilakonin. Jadi artinya pengalaman itu betul-betul tumbuh dari si pengusaha itu ketika dia membangunkan usahanya. Sehingga spirit itu harus kita tularkan. Anak-anak bangsa kita itu sangat bisa. Dan banyak para mentor di kita juga yang usahanya adalah boleh dibilang mengawalinya tanpa modal. Sehingga kalau ada orang di luar sana menganggap bahwa bisnis itu harus pakai modal yang besar baru bisa usaha, itu anggapan yang sangat keliru sekali. Maka itu harus diluruskan supaya masyarakat tahu ada loh caranya. Karena buat saya sederhana Pak Fauzi. Kalau Pak Fauzi punya uang 100 juta, besok pagi jadi pengusaha, semua orang bisa Pak. Wajar. Betul nggak? Wajar. Karena apa? Ada duit. Gitu kan? Tapi kalau Pak Fauzi PHK atau pensiun atau jobless, nggak punya uang 1 rupiah pun, tapi minggu depan jadi pengusaha, itu baru luar biasa. Nah, di mana pendidikannya? Entrepreneur College jawabannya. Baik. Kalau berbicara kurikulum Pak, kurikulum yang disampaikan, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih yang didapatkan oleh peserta sampai mungkin detail mereka diharapkan jadi apa gitu ya. Itu dari kurikulum tersebut. Kurikulum kita men-setting durasinya 6 bulan. Jadi ini proses yang cukup menurut saya sangat singkat sesungguhnya, tapi juga bisa disebut panjang. Kenapa saya sebut panjang? Karena banyak pelatihan-pelatihan kurusan di luar sana yang cuma 5-6 hari. Ya, maka 6 bulan itu menjadi lama, Mas. Kan gitu. Tapi harus diingat, goalnya apa sekarang? Kalau pelatihan kewirausahaan hanya 3-6 hari, maka dia adalah tersemangati, termotivasi, tapi begitu pulang ke rumah, sebulan lagi drop semangatnya, drop ilmunya, habis. Dia akan kembali ke seperti semula. Tapi kalau 6 bulan kita maintenance, maka kita selain pelatihan, ada 6 bulan itu adalah coach, pendampingan. Jadi goalnya apa? Goalnya adalah setiap peserta itu jadi pengusaha. Itu yang saya katakan 90% lebih alumni di Entrepreneur College itu adalah pengusaha. Ya, karena Pak memang 6 bulan itu 2 minggu sekali masuk kelas. Jadi 2 minggu sekali masuk kelas, 2 minggu di lapangan. Dia menciptakan bisnis, mengembangkan bisnis, berkreasi dan seterusnya dengan dalam koridor kita terus menerus. Jadi dalam pantauan kita sebagai coach terus diberikan arahan supaya dia menjalankan bisnis on the track sesuai dengan ilmu, dan 2 minggu sekali dia masuk kelas lagi. Dengan seperti itu maka maintenance semangatnya, maintenance ilmunya semua bisa masuk, sehingga menuntun mereka untuk action di lapangan, survive mengalami segala macam badai apapun ketika bisnis itu sedang dijalankan. Biasanya kan kalau peserta pelatihan semacam ini Pak, dia datang dengan berbagai perspektif. Ya. Artinya dia membawa mindset dia masing-masing. Betul. Nah, apakah di Entrepreneur College merubah mindset juga dilakukan? Ya, di Entrepreneur College itu selama 6 bulan, itu 1 bulan pertama, bahkan masuk bulan kedua, 1,5 bulan, itu full kita tema utama adalah how to change your mindset. Bagaimana merubah anak bangsa, merubah peserta, itu bermindsetkan kewirausahaan. Kenapa ini kita berikan porsi waktu paling lama? Karena mereka tadi yang antum bilang, backgroundnya udah variatif, ya kan?
bahkan memang nawaitunya udah jadi PNS, nawaitunya pengen jadi pegawai, udah itu sudah mengakar di masyarakat kita. Bahkan nggak bangga deh kalau udah sekolah tinggi-tinggi kok cuman jualan beras, jualan bengkel tuh kagak gengsi gitu kan. Hasilnya sama, Pak, ya? Tapi beda kalau wah begitu lulus jadi pegawai BUMN, jadi PNS di satu lembaga pemerintah, itu kan orang tuanya juga bangga gitu kan. Nah hari ini dengan mental entrepreneurship yang ada, mindset seperti itu harus kita patahkan, harus kita reduksi, bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih besar, ya. Ada forum-forum AFTA, ada forum forum Asia Afrika yang semua menantang ke depan kita, membutuhkan kita kualitas sumber daya SDM kita yang cukup besar. Jangan lupa di negeri kita ini yang 250 juta penduduknya itu hanya 0,5% sarjana yang jadi pengusaha. Selebihnya pegawai, Pak. Selebihnya ini Entah kemana juga. variatif ya. Tapi artinya saya bilang betapa sedikitnya orang pinter sarjana yang jadi pengusaha. Akibatnya apa? Ya yang jadi pengusaha adalah orang-orang yang itu aja, yang pendidikannya terbatas, pengalamannya terbatas. Akhirnya melihat sesuatu itu menjadi tradisi. Seperti tadi yang saya contohkan di depan, contohnya ada serabi. Cara pandang anak SMP itu ya serabi begitu-begitu, selamanya akan begitu-itu. Cara pandang anak SD, serabi itu akan begitu-begitu. Tapi ketika dipegang oleh anak mahasiswa, orang pinter, oh menjadi cerita yang lain. Per hari bisa jutaan ternyata omset serabi gitu loh. Hanya sebuah serabi. Lah sekarang di Indonesia kita, itu potensi bisnis itu sangat banyak sekali. Tergantung perspektif mana kita bisa mengambil peluang itu. Maka itu penting sekali yang namanya mindset. Porsi terbesar kita ada di situ. Baik, ditahan dulu, Pak. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Oke. Karena masih banyak yang akan kita ulas nih dari Entrepreneur College bersama Pak Heru Salim. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini.